لساني نور وشفاعة يهديني إلى الحق سماعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Qurani semua? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat yang sedang menunaikannya. Yang kedua, video ini disiarkan secara resmi oleh Quran Sholawat Channel. Silahkan tonton terus dan subscribe dulu bagi kalian yang belum subscribe. Untuk kalian yang sudah subscribe jangan lupa untuk bagikan, memberikan komentar, dan klik suka untuk terus mendukung channel ini. Sahabat-sahabat Qurani, di video kali ini kami akan menceritakan tentang kisah karomah Kiai Hamid Pasuruan. Semoga kita selalu mendapat berkah dan mendapat kasih sayang Allah melalui karomah Kiai Hamid. Kiai Abdul Hamid atau lebih dikenal Mbah Hamid lahir pada tahun 1333 Hijriah, di Desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Abdullah bin Umar, seorang tokoh Islam yang rajin dan taat beragama, sedangkan ibunya bernama Raihanah, putri dari Kiai Sidik. Nama kecil Kiai Haji Abdul Hamid adalah Abdul Mu'ti atau dipanggil Dul. Ia adalah anak keempat dari 12 bersaudara yang dilahirkan dari rahim Nyai Raihanah. Pada usia 13 tahun, Kiai Hamid diperintah ayahnya untuk mengabdi kepada kakeknya, Kiai Muhammad Sidik di Jember, Jawa Timur. Dikisahkan, pada saat Kiai Hamid berada di rumah kakeknya, tiba-tiba datanglah Rasulullah dan saat itu ia sedang bersama kakeknya. Rasulullah bertanya kepada Mbah Sidik, "Siapakah anak ini?" Mbah Sidik menjawab, "Ini cucu saya." Kira-kira 2 tahun kemudian, Rasulullah datang kembali dan berpesan kepada Mbah Sidik supaya cucunya yang bernama Abdul Hamid diajak pergi haji. Kala itu, Abdul Hamid berusia 15 tahun, diajak Mbah Sidik menunaikan ibadah haji. Konon ketika ziarah ke makam Rasulullah mereka bertemu muka dengan Rasulullah dan sempat bersalaman. Keduanya juga mencium tangan Rasulullah, bukan dalam keadaan tidur. Di antara karomah Kiai Hamid ialah ketika beliau mengetahui pangkat seseorang Yabek akan diangkat wali oleh Allah. Ini merupakan kisah nyata Muhsin, seorang sopir jadi waliullah. Beliau sebelum menjadi pengasuh pondok pesantren dengan jumlah santri ribuan adalah sopir pribadi seorang juragan di Malang. Suatu hari Muhsin diminta majikannya yang bermukim di Bululawang untuk mengantarnya ke Pasuruan. Majikannya mau berkunjung ke kediaman salah satu kiai besar yang sudah kesohor derajat kewaliannya. Sebagai sopir yang baik dan rajin bekerja, Muhsin mengantar sang majikan. Menempuh perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya mereka sampai di pondok pesantren Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar. Muhsin tak mengantar majikannya masuk ke dalam ruang tamu sang kiai. Sebab sebagai seorang sopir, ia merasa sebaiknya menunggu sang majikan di luar saja. Ternyata Kiai Hamid tak mau menerima majikannya jika Muhsin yang ada di luar tak diajak masuk ke ruang tamu. Akhirnya sang majikan menghampiri Muhsin dan memintanya ikut masuk. Kiai Hamid tidak mau menerima kedatanganku. "Kalau kamu tidak ikut masuk," ujar sang majikan kepada Muhsin. Muhsin pun heran. Ia bertanya dalam hati, "Kenapa kiai itu tidak mau menerima majikanku? Kalau aku tidak ikut ke dalam?" Akhirnya Muhsin ikut masuk ke ruang tamu. Barulah Kiai Hamid menyambut sang majikan dan dirinya dengan hangat. Saat mengobrol, tiba-tiba Kiai Hamid bertanya kepada Muhsin amalan-amalan apa yang dijalaninya selama ini. Muhsin menjawab, ia hanya menjalani berbagai amalan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian sang majikan berkata, "Tadi kenapa Kiai menolak kedatangan saya, ketika saya masuk sendirian ke kediaman Anda, dan Anda bilang tidak akan menerima kedatangan saya apabila tidak mengajak sopir saya juga?" Tanya sang majikan, "Anak ini akan jadi wali dan akan memiliki pondok pesantren yang besar. Saya sudah melihat tanda-tandanya, makanya saya menolak kedatanganmu kalau tak kamu ajak sang wali," ujar Kiai Hamid menjelaskan. Muhsin pun tersenyum dan sedikit menundukkan kepalanya karena malu mendengar alasan Kiai Hamid tersebut.
Ia sendiri tak pernah mengetahui kalau ia akan menjadi seorang waliullah. Bahkan sang majikan kaget bukan kepalang mendengar pernyataan Kiai Hamid tentang masa depan sopir pribadinya tersebut. Sejak kisah ini menyebar ke berbagai pelosok, maka satu persatu para orang tua mengirimkan anak-anaknya kepada Kiai Muhsin untuk belajar agama Islam. Semula hanya 5 murid dan bertempat di musola dekat rumah majikannya. Namun semakin lama, kewalian Kiai Muhsin terdengar di berbagai daerah. Akhirnya makin banyak santri belajar kepada beliau. Lalu berdirilah pondok pesantren Al-Makbul yang terletak di daerah Bululawang, Kabupaten Malang. Setahun kemudian santrinya mencapai 100 orang. Lambat laun jumlah santrinya terus bertambah hingga saat ini jumlah santrinya mencapai sekitar 10 ribuan santri. Dan akhirnya baru diketahui rupanya Kiai Muhsin menjadi waliullah bermula dari seorang sopir yang selalu takut kepada Allah dimanapun berada. Beliau juga tak pernah meninggalkan salat 5 waktu. Demikian kisah karomah dari Kiai Hamid bin Abdullah Pasuruan. Semoga kita mendapat barokah-barokah beliau. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video ini. Dan akhirnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.